Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istadabna ibadihi wa nasha'a bil wilayah wa khassasu bi hamdi asrarihi wa jazahu min ilaihi bisabiqil inayah wa ashkuru an manna alaina bil imani bima ja'at bihi al-anbiya wal awliya min asrarbaniyah wa wafaqana li mutaba'ati sunnatihi al-bahiyyah as-saniyah wa usalli wa sallimu ala man sajadahu al-malaku fi zahri abi suri wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bil fi sabilin nuri amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini kita dikumpulkan di ruangan daripada rumah keluarga kita ini untuk sama-sama kita menyaksikan akad nikah walimah, kemudian hari tabarukan kita membaca sebagian daripada manaqib yang mulia Al-Sayyid Muhammad bin Karim As-Saman Al-Madani. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diberi Allah Ta'ala kebaikan, keberkahan, diberikan segala hajat dikabulkan. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu dan manfaat, amal diterima, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam senantiasa berlimpah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para pengikut akhir zaman. Kemudian daripada itu maka berkata Syekh Siddiq Al-Madani Khalifah Sayyid Muhammad bin Karim Al-Qadhi Al-Hasan As-Saman Al-Madani radhiyallahu anhu, segala saudaraku manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat daripada guru-guruku daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermula pada ketika dibaca manaqib aulia Allah, turunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang hadir mendengarkannya, serta diitikadkannya dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar waliullah. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu mengarang ia akan manaqib gurunya, serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari waktu ketika wafatnya, serta membaca Quran dan tahlil dan bersedekah sesukanya, tetapi hendaklah juga bersama dengan orang banyak. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian adanya. Atas sekedar pahamku, serta aku himpunkan setengah karamat guruku, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani rahimahullah ta'ala, Ahlus Syariah wal Tariqah wal Haqiqah, itu kutub dalam negeri Madinatul Rasul. Barang siapa berkehendak ziarah akan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hati dia minta izin kepadanya, saya adalah ziarah itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Jadi kita sebagai ahli Banjar, orang Kalimantan khususnya lah, Kalimantan Selatan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa keilmuan kita, amaliyah kita ini banyak bersumber dari Sayyid Muhammad bin Karim As-Saman Al-Madani. Karena hampir semuanya guru-guru kita itu menisbahkan ilmu kepada Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datuk Kelampayan. Sedangkan Datuk Kelampayan atau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu adalah asli khalifah daripada Sayyid Muhammad bin Karim As-Saman Al-Madani. Jadi murid kesayangan kita daripada Saman Datuk Kelampayan. Sedangkan Saman ini adalah khalifah asli daripada Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, seorang yang bergelar Sultanul Aulia, presidennya para wali. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu adalah Sultanul Aulia, yang mana di antara karamat atau kehebatan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pada masa itu Sidin itu membuka pengajian. Nah, di antara keseringannya ya sambian murid itu wali, dan yang paling istimewa itu adalah
ketika pengajian itu murid sidin itu di zamannya adalah kurang lebih 10.000 di zaman bahari itu banyak benar itu di Umbulawang 10.000 dulu ada orangnya paling 10-20 beri ya kalau nah di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pengajian sidin itu waktu itu di Baghdad ataupun di Madinah itu kurang lebih 10.000 kurang. Nang mana 10.000 itu pengajiannya kadang menggunakan mikrofon, kadang menggunakan pengeras suara. Mau ini nak ulang pendengar nanti dalam sedikit bukan pendengar. Yalah, tapi kehebatan karamat dari Syekh Abdul Qadir Jilani samanya orang nama ikuti pengajian sidin dari puluhan ribu tadi itu mendengar tanpa pengarah suara kayak baharat nang di jauh jelas mendengar yang di parak kada sunging amun ini orang mau kuriak sunging sini hujan di luar dia kedengaran bunyi suara. Kenapa? Karena kita masih menggunakan naka ini. Tapi kemuliaan dan karamat daripada Syekh Abdul Qadir Jilani ialah tanpa pengarah suara kemuliaan mendengar dan jelas pendengarannya. Maka oleh karena itu semua murid daripada Syekh Abdul Qadir Jilani itu diangkat Allah menjadi wali Allah. Luar biasa. Kemudian di antara murid-murid yang paling dikasih daripada Syekh Abdul Qadir Jilani adalah Syekh Salman Al-Adami. Jadi Sayyid berarti Habib yang lah Sayyid Muhammad bin Al-Karim Al-Qadiri Al-Hasani, beliau adalah zuriat daripada Sayyidina Hasan As-Saman Al-Madani, orang Madinah. Pada masa itu Datuk Kelampayan berangkat ke Mekah mengaji lawas di Mekah berapa puluh tahun, kemudian sampai malah membuka pengajian. Nah, kemudian Datuk Kelampayan itu mengaji langsung kepada si Saman. Pada masa itu si Saman ini berusia kurang lebih 30 tahunan lebih. Dan antara 30 tahun dan 35 aman benar. Iyalah. Sedangkan Datuk Kelampayan saat itu berumur kurang lebih 55 tahun. Berarti itu ada apa? Tuhan murid. Nah, kita Tuhan dapat mengaji, menakan-nakan. Tapi Datuk Kelampayan tahu bujur, kenal betul tentang kawalian, keilmuan daripada Syekh Saman radhiyallahu anhu. Di sini mengaji, maka kemudian beliau menjadi murid yang paling dikasihi daripada Syekh Saman. Nah, akhirnya beliau diberikan khalifah di kita wilayah nang mau wilayah Asia Tenggara. Jadi kada hanya di Kalimantan, tapi seluruh Indonesia, malah luar negeri sampai ke Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei, ialah Vietnam. Itu samunyaan sampai ini nih. Itu kebanyakan mereka adalah murid-murid Datuk Kelampayan. Bahkan kitab Sidin Sabilal Muhtadin karena Datuk Kelampayan itu dipelajari di seluruh pesantren di negeri tetangga kita, Malaysia ataupun Singapura. Ya paharatnya Datuk Kelampayan. Jadi bahkan zuriat Sidin itu ada di Thailand, ada di Malaysia, ada di Singapura, ada di Filipina, ada nama perang talas sebutnya nang Uyghur lah. Nah, Myanmar, ya lah. Nah di Myanmar itu ada juga dari Kelampayan. Kenapa jadi kayak itu? Karena luar biasa, ialah daripada kedekatan Datuk Kelampayan dengan Syekh Saman. Ada seorang guru mengatakan, ujar guru tadi, guru besar dari Mesir, bahwa siapapun yang datang ke Kalimantan, kealimannya kayak apa aja, kada akan semasyhur orang-orang yang dari zuriat Datuk Kelampayan. Jadi orang-orang alim nang dari Timur Tengah, nang ILC, iyalah, nang doktor, profesor, bahkan nang
dari hadir maut malah ketika kampung Kalimantan ini model kayak biasa-biasa aja meskipun alim benar. Kenapa? Karena ampun wilayahnya adalah itu Kelam Bayan, maka yang paling tentu penguasanya atau masyhurnya di sini adalah zuriat daripada itu Kelam Bayan. Mungkin ada masyhur dari orang-orang tadi pasti ujung-ujungnya mereka adalah zuriat dari itu Kelam Bayan. Nah itu sudah keistimewaan dari Allah Taala. Jadi luar biasalah si Saman memberikan kewilayahan khusus atau Datuk Kelapa adalah khalifah daripada si Saman untuk wilayah kita di sini. Maka kita jangan ragu-ragu menuntut ilmu, dari keilmuan disebabkan kepada Datuk Kelapa yang kita ambil. Amalia wiritan jangan ditinggalkan apabila itu dari guru-guru kita yang disebabkan kepada ulama-ulama zuriat Datuk Kelapa. Apalagi kemudian kitab-kitab mereka yang pelajari pasti kitab-kitab nang tabarak nang jelas sanadnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sedikit adalah tabiatnya radhiyallahu an, kasih sayangnya kepada orang yang menuntut ilmu, kepada orang yang alim, kepada orang yang saleh, kepada segala orang-orang fakir dan miskin, dan lagi pula suka ia berkhidmat kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah daripada orang alim, orang saleh, dan dari segala orang yang awam. Kata juga kadang, maka oleh karena itu kita nangkar tapi rajin untuk ilmu, pada amal nih. Bagus banyak mengadam, bagus banyak membantu orang-orang untuk ilmu, orang-orang dalam pengajian, apalagi sebentar lagi ini para kuda kita mau nih guru kapuh kurang lebih setahun bulan lagi. Nah maka mungkin kita ada waktu kita bantu dengan tenaga, mungkin kita ada dana, nah kita bisa mulai nasi bungkus. Nah bagus. Amin, insya Allah di wilayah Los Satu itu ada para berencana anak mulah nasi bungkus. Mudah-mudahan 40.000 bungkus ke negara. Nah, kenapa? Karena tadi kita hendak menjadi orang yang membantu kepada orang yang mereka membantu agama kita pada semua. Jadi paling kali kita membantu orang yang belajar, jadi kita tidak sealim guru kapuh, tapi kita awak mutabaah, ialah mengikuti jejak langkah guru kapuh yang diantaranya menjadi orang yang pemerah. Karena kita tahu bertahan guru kapuh itu asli dilihat dari itu Kelam Bayan dari pihak jatuh Kaniran, itu lah. Jadi asli cucu dia itu Kaniran, dan Kaniran asli cucu dia itu Kelam Bayan. Maka mudah kita dapat kebaikan keberkahan. Kita kau hadir karena di majelisnya haul guru kapuh, kita kau membantu dan kawan juga. Ada yang paling dari kita kau hadir, kita umpah juga meramiakan. Mudah dapat keberkahan. Ini jadi bisa sampaikan pada manakib sedikit daripada Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Mudah dapat manfaatnya. Ala wa sallallahu alaihi wa sallam ila hadratin Nabi al-Fatihah.